Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Aulia dari Magister Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas A1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah studi hadis yang diampu oleh Profesor Dr. Hajjah Marhumah MPD. Di sini saya mendapatkan bagian menjelaskan tentang sanad dan matan hadis. Baiklah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang sanad dan matan, mari kita terlebih dahulu mengetahui apakah sebenarnya hadis itu, apakah pengertian dari hadis itu sendiri. Nah, di sini hadis ialah segala hal yang dinisbatkan kepada Rasul, baik dari perkataan, perbuatan, ketetapan, sikap, bahkan sifat keseharian Rasul. Seperti itu. Lalu dalam sebuah hadis itu mempunyai 3 unsur, yaitu sanad, matan, dan rawi. Namun di sini kita akan lebih membahas pada sanad dan matan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sanad? Sanad merupakan sandaran atau jalan yang mengantarkan kepada matan. Sedangkan matan yaitu punggung jalan atau sabda Nabi yang disebut setelah sanad atau materi hadis. Di sini sudah jelas ya bahwa sanad adalah jalannya, sedangkan matan adalah isi dari hadis tersebut. Selanjutnya masuk pada contoh susunan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ibni Syihab an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bitur, rawahul Bukhari. Yang dimaksud dengan sanad dari contoh hadis ini ialah Abdullah bin Yusuf, terus an Ibni Syihab, an Muhammad, Mut'im, an abihi, seperti itu. Sedangkan yang dimaksud dengan matannya atau isi dari hadis itu sendiri ialah qara'a fil maghribi bitur. Ini adalah contoh dari perkataan Nabi, seperti itu. Selanjutnya bagan sanad. Bagan sanad ini dimulai dari Abdullah bin Yusuf, terus kepada Malik, kepada Ibnu Syihab, kepada Muhammad bin Jubair bin Mut'im, kemudian kepada Jubair bin Mut'im yang mana Jubair bin Mut'im ini bersandar kepada Rasulullah. Ia mendapatkan hadis tersebut dari Rasulullah. Selanjutnya kita masuk pada faktor variasi hadis. Mengapa hadis itu bisa bervariasi? Bisa ada hadis sahih, hadis hasan, bahkan ada juga hadis dhaif. Adapun hal-hal yang melatar belakangi variasi hadis ini yaitu pertama mutasil. Dikatakan mutasil apabila memenuhi 2 kriteria. Yang pertama yaitu al-liqa. Al-liqa itu adalah adanya aksi pertemuan antara seorang murid yang mendengar secara langsung suatu hadis dari gurunya, seperti itu. Jadi mereka benar-benar bertemu. Yang kedua yaitu al-mu'asyarah. Sanad itu dikatakan bersambung apabila terjadi persamaan masa hidup antara seorang guru dengan muridnya. Adapun faktor yang kedua yaitu kualitas pribadi periwayat, yaitu adil. Maksudnya adil di sini ialah yang masuk kriteria periwayat yang adil itu adalah seorang muslim yang balik, terus berakal, kemudian melaksanakan ketentuan agama seperti halnya meninggalkan maksiat, tidak berbuat bid'ah, seperti itu. Selanjutnya yaitu menjaga muruah, harga dirinya, dan dapat dipercaya berita yang telah disebarkannya, seperti itu. Kemudian yang nomor 3, faktor yang ketiga yaitu kapasitas intelektual periwayat atau dobit. Dobit di sini yaitu yang dimaksud dobit orang yang hafal dengan sempurna hadis yang dihafalkannya. Kemudian yang kedua, mampu memahami dengan baik hadis yang dihafalkannya. Yang ketiga yaitu mampu menyampaikan hafalan dengan baik kepada orang lain. Di sini sudah jelas bahwa kriteria dobit yaitu orang yang sangat hafal dengan apa yang dihafalkan, kemudian
mampu memahami apa yang dihafalkan, lalu dia mampu menyampaikan dengan baik kepada orang lain, seperti itu. Yang ketiga yaitu adanya ilat pada sanad. Ilat di sini yang dimaksudkan di sini ialah cacat pada sanad yang akan merusak kualitas hadis. Hadis yang mengandung ilat yaitu hadis yang sanadnya secara lahir itu terlihat baik, namun setelah diteliti lebih lanjut ternyata di dalamnya ada salah satu perawi yang melakukan kesalahan. Bisa jadi sanadnya mauquf atau mursal, bahkan mungkin ada hadis lain yang masuk pada hadis tersebut. Jadi hadis tersebut tercampur dengan hadis lain. Yang kelima yaitu adanya syadz, kejanggalan. Adapun poin nomor 4 dan nomor 5 ini hanya dapat dilakukan atau diteliti atau dikritik oleh para ahlul hadis atau orang yang menguasai atau menghafalkan banyak sanad dan matan hadis, seperti itu. Baiklah teman-teman semua, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membawa manfaat dan berkah kelak. Akhiran dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.